Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elkanisa Kirana, absen 13 dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Peristiwa Singaparna. Peristiwa Singaparna ini merupakan perlawanan fisik yang terjadi di pesantren Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau menolak dengan sangat tegas ajaran dari Jepang, terutama untuk melakukan kewajiban Seikerei di setiap paginya. Seikerei adalah kegiatan menghormati Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Jelas kegiatan tersebut sangat menyinggung umat Islam karena termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Pada tanggal 25 Februari tahun 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan tentara Jepang setelah sholat Jumat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya, kemudian ke Jakarta untuk menerima hukuman mati. Selain perlawanan berbentuk fisik, ada pula perlawanan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan gerakan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan rakyat Indonesia karena sudah muak dengan ketatnya Jepang. Di sini saya akan membahas mengenai 4 kelompok gerakan bawah tanah. Yang pertama ada kelompok Sultan Syahir, lalu kelompok Sukarni, lalu ada kelompok Syarif Tayyip atau kelompok pemuda, lalu yang terakhir ada kelompok Ahmad Subarjo. Di sini saya akan membahas sedikit biografi mengenai Sultan Syahir. Beliau merupakan tokoh besar pergerakan nasional pada zaman Hindia Belanda tahun 1935 yang dibuang ke Irian Jaya, lalu dipindahkan ke Banda Neira dan terakhir ke Sukabumi. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahir berjuang secara diam-diam dengan menghimpun teman-teman sekolahnya dulu dan teman-teman seorganisasi pada zaman Hindia Belanda. Dan terbentuklah kelompok rahasia yaitu kelompok Syahrir. Dalam perjuangannya, Syahrir menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin yang terpaksa bekerja sama. Selanjutnya ada kelompok Sukarni. Sukarni menghimpun tokoh-tokoh pergerakan lain seperti Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, dan Marutoni Timaharjo. Pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh mereka antara lain menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang revolusioner, dan mengungkap kebohongan-kebohongan Jepang. Mereka berhasil menyusup sebagai pegawai kantor propaganda Jepang Sendenbu. Kelompok pemuda. Tokoh-tokoh yang terkenal di kelompok pemuda ada Khairul Saleh, Darwis Johar Nur, Eri Sadewo, E.A. Ratulangi, dan Syarif Tayyip. Pemuda Indonesia, baik pelajar maupun mahasiswa, tidak mudah termakan propaganda Jepang. Mereka menyadari bahwa imperialisme Jepang hakikatnya sama dengan imperialisme bangsa Barat. Terdapat 2 kelompok pemuda yang berjuang aktif, yaitu yang terhimpun dalam Asrama Daikagu dan Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Pelajar Indonesia. Kelompok-kelompok terpelajar tersebut memiliki ikatan organisasi yang dinamakan Persatuan Mahasiswa. Organisasi ini adalah wadah untuk menyusun aksi-aksi pada Jepang dan menyusun pertemuan dengan pemimpin-pemimpin bangsa. Dan yang terakhir adalah kelompok Ahmad Subarjo. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam kelompok Ahmad Subarjo antara lain Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Wikana. Atas dorongan dari kelompok Ahmad Subarjo, Angkatan Laut berhasil menciptakan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.